Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saat ini saya berada di stasiun Lamongan, Jawa Timur. Saya akan bepergian menuju Semarang dengan KA Airlangga. Bagaimana keseruannya? Mari ikuti terus ya teman-teman. Nah teman-teman, mari kita lihat suasana di luar stasiun Lamongan. Dan saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan kita lihat di sini ada parkiran motor dan mobil ya teman-teman. Dan sepertinya bangunannya tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Nah teman-teman, ini dia tiketnya. KA Airlangga kelas ekonomi 106 seat, gerbong 8 seat 17 DE, gerbong terakhir ya. Nah teman-teman, kita sudah boarding, masih menggunakan cara manual karena belum ada face recognition. Dan suasana di dalam peron stasiun Lamongan ramai ya teman-teman. Dan penumpang KA Airlangga ini ramai sekali karena termasuk KA subsidi dengan tarif Jakarta Surabaya 104.000, Jakarta Cirebon 49.000, Cirebon Semarang 49.000, dan Semarang Surabaya 49.000. Nah teman-teman, pukul 13:22 masuk ke jalur 4 KA Airlangga relasi stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Jakarta Pasar Senen menggunakan gerbong ekonomi 106 seat berhadapan-hadapan, terdiri dari 8 gerbong penumpang dan 1 gerbong restorasi sekaligus pembangkit. Dan gerbong restorasi sekaligus pembangkit ini sudah lengkap ya teman-teman dengan kode KMP3. Nah teman-teman, mari kita masuk ke gerbong kita ekonomi 8. Di gerbong paling belakang kita bisa back right nanti. Wah, penumpang sudah ramai ya teman-teman dari arah Surabaya. Dan lampu utama belum dinyalakan karena masih siang hari. Nah teman-teman, sekarang kita berada di gerbong restorasi sekaligus pembangkit. Di sini kita bisa pesan aneka makanan dan minuman khas KA, dan juga terdapat ruang genset untuk kelistrikan. Ini dia pantry dari gerbong restorasinya. Hanya ada sedikit tempat duduk ya teman-teman. Dan di sebelah pantry ada ruang genset untuk kelistrikan untuk satu rangkaian. Dan di sini juga ada kotak P3K untuk darurat. Nah teman-teman, kita bersebelahan dengan jalur Pantura Surabaya Lamongan dan tidak terlalu ramai karena masih awal-awal lebaran. Mungkin akan ramai saat puncak arus balik ya teman-teman.
walaupun sudah ada tol Trans Jawa, akan tetapi penumpangnya yang menggunakan motor atau mobil pribadi sebagian masih menggunakan jalur Pantura karena tidak harus membayar tol yang cukup mahal ya teman-teman. Nah teman-teman, pukul 13:52 kita tiba di stasiun Babat, Jawa Timur. Tidak banyak penumpang yang turun di stasiun ini karena ini arah barat, tapi cukup banyak penumpang yang naik di stasiun ini. Nah teman-teman, tren map KA Erlangga ini adalah D, artinya maksimal kecepatan 90 km per jam, masih menggunakan bogi K5 dan berat maksimal 39 ton. Lalu ada semboyan lampu hijau dan merah di akhir gerbong. Ya, dia tanda semboyan apa ya teman-teman ya. Kalau yang tahu silahkan komentar ya. Ini adalah akhir dari rangkaian, pertanda rangkaian lengkap. Jika siang hari masih menggunakan tanda, sedangkan malam hari berlampu merah. Nah teman-teman, pukul 14:28 kita tiba di stasiun Bojonegoro, Jawa Timur, tapi sudah masuk daerah operasi 4 Semarang. Cukup banyak penumpang yang turun di stasiun ini dan cukup banyak penumpang yang naik di stasiun ini. Nah teman-teman, cuaca di luar mendung karena lampu utama belum menyala, jadi cukup gelap ya teman-teman. Bisa kita lihat. Nah teman-teman, untuk batas kecepatan KA Erlangga ini di GPK 2025 adalah 90 km per jam. Jalan santai ya teman-teman. Nah teman-teman, sesaat lagi kita akan melintasi Sungai Bengawan Solo, perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora. Nah teman-teman, pukul 15:04 kita tiba di stasiun Cepu, Jawa Tengah. Cukup banyak penumpang yang turun di stasiun ini dan cukup banyak pula penumpang yang naik dari stasiun ini. Dan di sebelah kanan kita ada KA istimewa yang digunakan untuk para petinggi KAI dan DJKA. Nah teman-teman, mari kita review toiletnya. Kita kunci dulu. Di sini ada toilet jongkok.
ada cermin, ada wastafel, ada semprotan air, ada tempat sampah, ada tisu, ada sabun, ada flash untuk menyiram, ada pegangan tangan, ada pengharum ruangan, dan tempat gantungan. Nah teman-teman, pukul 15:31 kita tiba di stasiun Randu Belatung, Jawa Tengah. Cukup banyak penumpang yang turun di stasiun ini dan cukup banyak pula penumpang yang naik dari stasiun ini. Dan kita disusul oleh KA Istimewa yang kita lihat tadi di stasiun Cepu ya, teman-teman. Nah teman-teman, sesaat lagi kita melewati percabangan stasiun Gambringan. Jika ke kanan arah Semarang, jika ke kiri arah Solo. Jalur ini dilintasi oleh KA Sancaka Utara relasi stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Cilacap. Jadi warga Lamongan, Bojonegoro, Cepu yang mau ke Solo atau Yogyakarta bisa langsung ke sana tanpa harus transit di Semarang. Dan saat peristiwa jebolnya tanggul di daerah Ngerombo, banyak KA yang memutar lewat jalur ini. Jadi sangat bermanfaat ya sekali teman-teman. Semoga jalur pintas lain yang belum aktif segera diaktifkan agar jika ada gangguan perjalanan KA bisa lewat jalur pintas atau alternatif tersebut, sehingga mengurangi dampak keterlambatan. Nah teman-teman, pukul 16:40 kita tiba di stasiun Ngerombo, Purwodadi, Jawa Tengah. Cukup banyak penumpang yang turun di stasiun ini, cukup banyak pula yang naik dari stasiun ini. Dan di sini juga ada workshop dari DJKA ya teman-teman. Berbagai macam KA istimewa terparkir di workshop stasiun Ngerombo yang dikelola oleh DJKA. Nah teman-teman, kita sudah berangkat dari stasiun Ngerombo dan sekarang kita mau bike ride lintas antara Ngerombo sampai Semarang. Mari kita nikmati ya teman-teman.
Nah teman-teman, sesaat lagi kita akan melintas stasiun Brumbung, Demak, Jawa Tengah. Di sini ada rangkaian argo gendut bekas KAABA atau argo belum anggrek yang sangat mewah pada zamannya. Dan di sini ada percabangan, jika kanan dari arah Surabaya, jika kiri dari arah Solo. Ini teman-teman, stasiun Brumbung. Nah teman-teman, pukul 17:39 kita tiba di stasiun Semarang Poncol, Jawa Tengah. Cukup banyak penumpang yang turun di stasiun ini dan cukup banyak pula penumpang yang naik dari stasiun ini. Dan inilah stasiun tujuan kita, kembali ke tanah kelahiran, kota Semarang. Dan pintu keluar ada di sebelah timur dan barat stasiun Semarang Poncol. Nah teman-teman, sekian dulu perjalanan kita kali ini. Alhamdulillah tidak ada hambatan yang berarti. Jika kalian berkenan, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Jangan, sekali lagi selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.